proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati. Baik. Apa kabar Pak Eko, Pak Sai? Kita ketemu lagi di Ori obrolan dengan Halo, komunikasi. ya, Halo semuanya, pemirsa Ori. Nah, Selamat ketemu lagi. semua kita nggak muncul ya. Iya, iya, iya. bersua gitu ya. Lima tidak bersua karena kesibukannya masing-masing lagi. Tapi ini kita sekarang bersua karena ada peristiwa yang kayak menarik untuk kita perbincangkan gitu ya. Karena kita ini tanggal berapa? 19 ya, 19 Oktober bertepatan dengan pendaftaran Capres dan Cawapres pertama kali, hari pertama ya, 19, karena pendaftaran Capres Cawapresnya 19 sampai 25 Oktober Pak gitu. Jadi ini hari pertama dan tadi sudah dua pasang yang Mendaftar ya. mendaftarkan diri ya. Ada Pak Anies dan Caimin sama Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Nah ini kan dari yang kita perbincangkan kemarin itu ternyata kejutan-kejutan nih Pak. Gimana nih Pak Eko, Pak Sai? Ternyata apa yang kita perbincangkan sebelum-sebelumnya ini banyak kejutan-kejutan nih. Kita kemarin kan sempat masa ya Pak Mahfud punya track record yang bagus, tapi bagaimana dukungan partai. Tapi ternyata Pak Mahfud dipilih oleh Bu Mega gitu ya. Lalu Caimin gitu ya. Terus Caimin kan punya susah juga nih mungkin kalau dijadikan cawapres gitu. Kemarin kan sempat kita perbincangan, tapi ternyata dipilih oleh Pak Anies gitu ya. Pak Sai gimana? Kejutan-kejutan ini. Kalau politik itu kan selalu persoalannya kan dikalkulasi ya. Kalkulasi di menit-menit akhir ternyata berbeda atau berubah dari asumsi publik. Karena publik kan hanya melihat tanda-tanda saja kecenderungannya apa gitu. Termasuk juga publik hanya melihat dari pemberitaan. Tidak tahu sebetulnya yang terjadi di sekarang berita itu tidak kalkulasi seperti apa, dan akhirnya kalkulasi yang muncul misalnya disesuaikan dirinya berpasangan dengan Caimin. Yang tadinya kita asumsikan kan ada problem ada dugaan masalah hukum misalnya, yang ternyata dihadapi oleh Caimin sama Anies itu dengan segala risikonya tentu saja. Kemudian juga dengan munculnya Pak Mahfud gitu, kita kan sebetulnya melihat dari sisi dukungan partai kan tidak berpartai Pak Mahfud. Namun dengan melihat bahwa di sini sekarang kita melihat membacanya adalah bagaimana suara kelompok Nahdien menjadi suara yang dianggap potensial oleh partai politik, paling tidak oleh dua partai politik. Dengan tampilnya Caimin bareng dengan Anies yang diajukan oleh Nasdem misalnya, kemudian PDI menghitung bagaimana untuk menyandingkan orang yang juga punya basis suara di NU, meskipun sebetulnya di belakang itu kan ini ada perseteruan antara kelompok istilahnya wali murid yang pasti akan mendukung Caimin dan kelompok yang tidak mendukung Caimin di NU. Nah, di yang kira-kira menjadi pendorong kenapa kemudian Mahfud dipilih misalnya. Kalau PDIP melihatnya bisa jadi karena menilai suara NU perlu untuk diambil misalnya. Sementara dari kubu yang bukan Caimin di NU memilih misalnya bahwa memang harus ada lawan gitu agar suara NU tidak semuanya ke Caimin, yang terus ada kelompok yang tidak suka, kan di mana-mana selalu ada kelompok suka dan tidak suka. Jadi message yang bisa kita tangkap kira-kira ada dua kepentingan di NU secara internal dan kepentingan PDIP secara eksternal dengan memilih Pak Mahfud. Mungkin kira-kira begitu sih kalau saya. Nggak tahu Mas Eko gimana Mas Eko? Kalau saya melihatnya bahwa yang pertama itu ketika Anies bisa mendekati Caimin yang sebelumnya sudah merapat ke Gerindra,
Nah, itu juga tentu sebuah keberhasilan lobbynya dari tim Antik ya. Karena memang NU itu kan seksi ya, dengan jumlah pengikut yang katakanlah paling besar lah, klaim mereka seperti itu menjadi hormat yang seksi untuk diperlukan. Tetapi juga memang benar, tadi saya sepakat bahwa Caimin itu masih punya persoalan hukum ya, yang bisa saja untuk ketika akan dibuka, walaupun pernah dibuka dan ini bisa yang nggak selesai lah, jangan selesai itu. Nah, yang kedua, saya melihat nasibnya Pak Mahfud, memang yang saya pribadi juga sebenarnya nggak yakin Pak Mahfud mau gitu loh, karena saya pikir kalau Pak Mahfud mau sangat berisiko. Dia kan seorang pendekar hukum, harusnya bisa berada di atas semua golongan. Tapi mungkin saya pernah dengar 5 hari sebelum pendeklarasian baru dia memutuskan, karena sudah diminta terus oleh hubungi Pak Jokowi, kemudian Jokowi juga sudah mencoba untuk terus lewat stafnya tentu. Memang ya pasti saya melihatnya ini upaya Jokowi untuk dulu kan pernah ya, dia sudah digadang-gadang jadi cawapres, sudah pakai pakaian lengkap ya, hendak dideklarasikan ya Kiai Ma'ruf Amin. Ini mungkin upaya balas budi apa lah istilahnya. Nah, momentumnya tepat. Kenapa? Karena kalau pemilu tahun lalu itu timbangnya adalah masa NU itu memang harus diambil. Kenapa? Karena lawannya pada waktu itu adalah orang partai juga yang punya masa pendukung besar gitu. Maka dengan segala resiko yang kadang-kadang tidak masuk di akal masyarakat awam, di akal publik, amin lah ya. Kalau sekarang ini tepat. Kenapa? Pak Mahfud itu Menko Polhukam ya, semua informasi bahkan dari BIN pun masuk ke beliau. Nah, kemudian beberapa kasus itu beliau yang mulai untuk memulainya di Twitter gitu kan. Nah, itu kan saya rasa itu juga upaya untuk, bahasa saya gini, gua nggak punya partai nggak apa-apa, tapi lu harus lihat gua nih, gua potensial. Mungkin walaupun itu mungkin tafsiran saya ya, tapi intinya Pak Mahfud berusaha membranding dirinya dengan kemampuan yang dia miliki, bidang yang dia pahami sebagai bidang hukum. Dan kalau lihat dari sambutan Megawati bahwa persoalan hukum itu kan menjadi salah satu prioritas. Bahkan dari sambutan Pak Mahfud mengatakan, apabila persoalan hukum itu diselesaikan, 50% permasalahan bangsa ini sudah bisa dianggap selesai. Artinya apa? Dari sambutannya Pak Mahfud, dia mencoba menggaransi dengan kekaran beliau, dengan pengalaman beliau sebagai eksekutif, pernah sebagai menteri, sebagai yudikatif, pernah sebagai hakim MA kalau nggak salah ya, Nah, kemudian sebagai legislatif, pernah duduk di DPR. Nah, itu menunjukkan kualitas dia. Maka ia bisa melengkapi keberadaan Ganjar yang dianggap belum punya pengalaman internasional. Pengalamannya buat wilayah katakanlah nasional di parlemen dan birokrasinya di Jawa Tengah. Nanti lah kita bisa ulas. Itu sementara saya dulu deh. Tapi kan sebenarnya itu juga ya Pak, Pak Mahfud kan sebenarnya selama jadi Menko Polhukam harusnya dia lebih punya power kan di situ untuk menyelesaikan permasalahan hukum daripada nanti jadi gitu ya, kalau jadi cawapres yang selama ini cawapres itu cuma sebagai dianggap sebagai pendamping aja buat si presiden gitu ya, nggak punya kekuatan dalam menjalankan ini gitu ya. Semua keputusan ada di presiden kan istilahnya. Nah dia kan selama jadi Menko Polhukam harusnya lebih ya membereskan masalah hukum itu kan sebenarnya waktu saat dia menjadi Menko Polhukam itu, apalagi Menko dia Pak. Ya enggak? Ya, kekuasaan tetap di presiden.
yang jadi ketua umum, kasih tahun jadi presiden. Nanti juga sama ketika setelah Pak Mahfud yang terpilih gitu, yang menang gitu misalnya. Kuasa utamanya di presiden juga. Ya Mas Eko silakan. Sorry, kalau saya melihatnya Ganjar akan tahu diri seandainya terpilih. Ini bicara kan seandainya terpilih, Ganjar akan tahu diri di mana porsinya. Mungkin soal pembenahan hukum dan birokrasi segala macam mereka akan ada pembagian tugas. Gitu. Karena itu paling begitu. Tinggal bagaimana kemudian ada kesepakatan diferensiasi. Siapa yang memegang apa gitu. Seperti yang sekarang kan sebetulnya ada diferensiasi. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan, misalnya itu posnya Pak Ma'ruf Amin. Untuk hal yang putusan yang di luar itu posnya Pak Jokowi misalnya kan gitu ya. Ekonomi itu Pak Jokowi. Kalau syariah mesti itu ke Pak Ma'ruf Amin dan seterusnya. Kemasalan umat lah gitu ya. Iya, soal kemaslahatan itu urusannya Pak Ma'ruf Amin. Tapi kalau kita kembali bicara lagi soal ketika awal mengapa kemudian yang terpilih Ma'ruf Amin di 2019 ya? Ya. Karena kan waktu itu ya memang seperti dikatakan Mas Eko, tidak ada pilihan lain. Waktu itu kan yang pengen naik Muhaimin pengen jadi wapres. Tapi kalau Muhaimin jadi wapres, suaranya suara pendukung Islam dari NU-nya mungkin juga sama, tidak utuh dibandingkan yang terpilihnya Pak Ma'ruf Amin gitu. Itu kalau tidak salah saya sempat membaca kalimat kalau pengen menang pilih saya, kira-kira begitu Ma'ruf Amin ngomong, dan ternyata menang. Jadi ini kan soal kembali ke komunikasi ya. Kita bicara soal bagaimana persepsi dibangun agar dukungan menjadi semakin kuat kan gitu. Ya Mas, monggo Mas. Ya kalau saya justru malah Mahfud itu adalah personifikasi dari Gus Dur. Artinya dengan masuknya dengan masuk Mahfud MD ke kubu Ganjar, artinya NU itu bisa pasti terpecah menjadi NU yang Gus Durian, yang pengikut Gus Dur, ya pengambil Gus Dur akan banyak lari kepada Mahfud MD. Maka kalau dilihat pernyataannya Yeni Wahid dengan tegas mengatakan ya masalah warga itu silakan pilih PKB, tapi kalau si ini ikutin saya, artinya presidennya ikuti apa yang dipilih Yeni Wahid gitu loh. Yang tidak akan pasangan Amin karena situ ada Caimin gitu loh. Tadi juga menarik. Oke, waktu ini waktu Pak Mahfud tadi di mana tadi yang pas di Tugu Proklamasi ya sebelum ke KPU tadi yang dia bahwa saat ini saya pakai baju putih gitu ya, yang waktu itu nggak sempat dipakai gitu kan. Saya sempat jahit tapi nggak sempat dipakai gitu kan. Itu kan pesan juga ya, pesan komunikasi yang bahwa mungkin ya akhirnya sekarang saya bisa pakai gitu ya. Bahkan sempat dibahas juga ya, waktu itu kita sempat bahas juga yang masalah bajunya si Pak Ganjar yang waktu itu lurik ya, Pak, baju lurik yang salur salur itu yang mungkin ya waktu itu sempat saya baca juga bahwa itu melambangkan tegak lurusnya ke Jokowi katanya gitu. Tapi sekarang nggak dipakai lagi, Pak. Dia nggak dipakai lagi, bahwa apakah itu ada pesan juga gitu ya? Ada pesan bahwa dia udah tegak lurus juga ke Jokowi gitu ya. Nah, sekarang tegak lurusnya kan ke partai Megawati. Kalau nggak salah Iya, waktu itu begitu kan. Yang memang yang itu Pak Jokowi kalau nggak salah ya, yang mengusulkan motif yang tegak itu ya, lurik tegak itu. Yang menarik kalau kita lihat dari sisi komunikasi adalah bagaimana dinamisnya simbolisasi yang dilakukan dari saat mulai rame-rame siapa mau jadi capres sampai ke saat pendaftaran gitu. Kalau simbolisasinya Ganjar tadinya baju tegak lurus, salur garis itu, kemudian sekarang katakanlah menjadi putih, atau bagaimana
Pak Mahfud mengingatkan orang baju putih yang dulu hampir dipakai sebagai sebagai wakil presiden yang tertukar lah gitu ya. Iya. Mestinya waktu itu jadi gitu, tapi tiba-tiba tertukar karena dinamika politik. Jadi ya ini permainan simbol yang disampaikan kepada publik dengan tujuan tentu saja mengingatkan publik untuk memilih, pilih aku dong gitu kan. Waktu itu udah mau ya sekarang jadiin dong gitu. Sekarang pilihannya ada di masyarakat sekarang, bukan lagi di dinamika politik. Terus kalau kita lihat di belakangnya lagi, kita lihat memang koalisinya kan berubah. Ya. Koalisi. Kalau di PDIP sekarang koalisinya dengan, kalau tidak salah dengan P3 ya. P3. Dan Hanura ya. Hanura, Perindo. Oke. Sementara di kubunya Prabowo, di kubunya Amin itu masih Nasdem, PKS. Nah, terus Demokrat ini masih belum jelas ya, PKB ya. Demokrat apa jadi ke Indonesia Maju atau jadi ke PDIP, masih kita lihat juga perkembangan seperti apa. Masih memungkinkan ya Pak ya? Masih memungkinkan. Tapi kan kayak Ini karena injury time tuh itu kan. gini Pak saya. Iya, silakan Mas. Kalau saya memang gini, politisi kita itu memang selalu senang bermain di injury time dengan alasan adalah kalkulasi. Tapi sebenarnya kalau logika kita, kalau seorang politisi harusnya kan kalkulasi itu sudah dilakukan sudah jauh-jauh hari. Memang last minute itu menjadi penting. Tetapi kalau semuanya bermain di last minute, pada akhirnya ada kejutan-kejutan yang kadang-kadang publik sudah mencoba mengarah ke sini, ternyata menerka seperti ini. Contoh juga misalkan ya, ketika muncul namanya Raka Bumi Gibran. Nah, muncul Gibran. Itu kan karena jauh, mungkin setahun yang lalu belum terlintas seperti itu. Nah, apa yang mau saya katakan? Yang mau saya katakan adalah dunia politik kita itu masih sangat dipengaruhi dengan yang namanya spekulatif. Dia berspekulasi. Kenapa? Meskipun mungkin bahasanya spekulasi, tapi mereka spekulasi karena di last minute ini tidak ada lagi pilihan. Hingga kita dulu ujian, selesai soal dikumpulkan. Karena harus dikumpulkan, udah yang penting penuh gitu kan. Nah, bayangan saya sih sederhana seperti itu. Mungkin ini saya terlalu menggampangkan ya, tetapi ini menunjukkan adalah ketidakpercayaan, ketidakpedean politisi itu membaca peta konstituennya. Ya, saya ngomongnya seperti itu ya. Iya. Kalau dari sisi, ya silakan Mas. Sedikit lagi, politisi itu kan makanya saya bisa plesetkan menjadi politikus ya yang lihai bersiasat itu. Artinya di akhir-akhirnya mereka yang bersiasat gitu. Bagaimana katanya untuk mendapatkan dukungan konstituen. Kalau kita bicara soal siasat, maka menurut saya ini bukan bagian dari spekulasi, tapi justru bagian dari kalkulasi. Ya. Injury time itu menjadi saat-saat yang menentukan gitu untuk kira-kira pilihannya yang mana. Kalau kita bicara soal permainan, posisi lawan bagaimana, kita antisipasi seperti apa, itu kan bagian dari perhitungan. Jadi ya mungkin yang dimaksud spekulasi oleh Mas Eko bukan dalam pengertian mengira-ngira, tapi lebih ke melihat pasangan atau permainan seperti apa yang harus dilakukan gitu ya Mas. Terus juga kalau dari sisi kita melihat bahwa mengapa mereka memasang di suatu tangan, karena ya itu di politik itu kan selalu sesuatu yang terus dinamis, berkembang sampai menit-menit terakhir, sampai kemudian waktu mengumpulkan jawaban juga itu 1 detik sebelum jawaban dikumpul masih bisa berubah gitu. Jadi ya selalu persoalannya kan persoalan pertama soal bagaimana persepsi harus dibangun, bagaimana opini harus dikembangkan dan seterusnya. Misal kalau kita bicara soal opini, misalnya kenapa misalnya muncul opini bahwa Gibran akan menjadi
wakil presiden, calon wakil presidennya Prabowo, atau juga kenapa misalnya Erick Thohir disebut sebagai calon wakil presidennya buat Prabowo. Ini kan soal opini juga. Dan di belakang itu kalau kita bicara dari dalam konteks komunikasi, kita akan bicara soal mesin yang menciptakan atau mengenerate, membuat atau menyebarkan mesin opininya supaya terus bergulir gitu. Kan kalau kita lihat dari bagaimana misalnya Erick Thohir membangun opini agar dirinya layak dijadikan capres kan sudah lama. Dimulai dari misalnya dia masuk ke Banser yang juga tujuannya kan dekat ke NU gitu ya. Jadi penting itu suara NU. Kemudian juga Erick Thohir sebagai Menteri BUMN misalnya, dia sering datang ke daerah melakukan kunjungan-kunjungan atau acara-acara yang sebetulnya seperti disampaikan kritiknya Fahri Hamzah itu bisa dilakukan oleh direktur perusahaan BUMN, bukan Menteri BUMN yang ke daerah. Itu kan bagaimana mesin dibuat gitu. Dan sama juga misalnya tiba-tiba belakangan mesin opini untuk Gibran menjadi kuat gitu. Gibran menjadi salah satu nama yang disebut sebagai calon yang akan menjadi pendamping Prabowo. Itu opini. Dan kita melihat juga ada kontra opini misalnya dengan adanya drama di MK, kemudian muncullah opini bahwa MK itu sekarang menjadi majelis keluarga yang dibuat untuk mendukung atau menyelesaikan masalah keluarganya Presiden Jokowi gitu kan. Karena di situ ada iparnya Anwar Usman yang jadi ketua MK, kemudian dikaitkan dengan Gibran, dikaitkan dengan Jokowi. Drama menjadi semakin seru dengan adanya pernyataan Saldi Isra yang melihat di proses mengapa MK tiba-tiba berubah cara pandangnya. Kemudian juga ada tinjauan hukum mengapa MK bisa menambah norma dari sebuah aturan yang dibuat di parlemen sebetulnya kan gitu. Dan opini ini kan kita tidak tahu sebetulnya yang menggiring kelompok yang mana, tapi opini menggelinding dari berbagai sisi. Ada opini yang mendukung Gibran, ada opini yang kemudian juga mau menyerang Gibran, Jokowi, dan Anwar Usman. Taruhan juga ya, Bang. Itu yang terjadi ya sekarang gitu ya. Silakan, Mas. Iya, jadi itu kan pertaruhan juga pastinya buat istilahnya klannya Jokowi ini ya. Kalau sampai nanti memang Gibran itu jadi wakilnya Prabowo gitu ya, karena dari Pak Jokowi, dari Gibrannya juga tidak secara jelas menolak kan gitu ya. Kita sebenarnya karena saya kader PDI, saya ini dengan partai gitu kan, enggak ya, semuanya serba dibuat menggantung kan istilahnya. Slow politik. Sebenarnya enggak ada Tenang, pernyataan bro. yang jelas kan. Ya. Tadi tahu gitu bang mereka. Iya. Kalau itu yang tidak sabaran akan menganggap bahwa ini ada upaya untuk misalnya menggolkan Gibran gitu. Tapi kalau nanti di ujungnya ternyata Gibran tidak dipilih nih oleh Prabowo, asumsi publik itu kan menjadi rontok. Ya. Kan Tapi kalau saya punya pandangan, ketika putusan MK itu memberikan kesempatan kepada capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau Ya. aman sebagai kepala pemerintahan bla 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 bla. Artinya saya tadi menyambung dari pandangan Pak Haena ya. Jadi itu kita patut berterima kasih kepada MK. Kenapa? Dia membuka celah kepada anak-anak muda Indonesia yang punya visi, yang pintar, dan lebih besar berpeluang menjadi capres atau cawapres. Kenapa? Kalau memang undang-undang ini kan putusan MK ini kan wajib dijalankan, ya kan? Ya. Dijalankan, sudah keputusan tetap dan tidak ada banding atau kasasi atau apapun. Artinya dari sekarang anak-anak muda itu sudah mulai bisa mengarahkan dirinya atau diarahkan untuk menjadi capres dan cawapres
Ya, jadi bukan hanya milik orang-orang yang berusia 40 tahun gitu loh. Iya. Karena kan banyak pula bupati, ya, wali kota yang umurnya mungkin muda. Nah, mungkin ke depan saya memprediksi ya, prediksi saya bisa benar bisa salah, tapi besar kemungkinan akan banyak anak muda yang terjun ke dunia politik. Minimal mulai mereka jadi bupati dulu, ya Ya. kan, di kota. Artinya ya kan kita mungkin 10 tahun 20 ke depan akan diperlukan anak muda yang punya kontribusi, yang berkeinginan untuk berkontribusi memimpin bangsa ini. Bukan generasi tua terus gitu. Ya, cuma persepsinya kan gini. Ya, Persepsinya kan gini. Ini yang menjadi dimasalahkan bukan soal memberi peluang kepada generasi mudanya saja, tapi soal dari sisi proses yang mestinya tidak dilakukan secara normatif di MK gitu. Mestinya kan ini kan sebetulnya main-mainannya lempar bolanya Pak DPR. DPR ingin mengubah seperti yang dikatakan Saldi Isra ya. DPR ingin mengubah, pemerintah juga setuju. Tapi kalau diselesaikan di sana kan prosesnya lama. Lemparlah ke MK gitu. Jadi MK menjadi pihak yang tertuduh ini sekarang gitu. Dan malangnya MK-nya juga tidak cukup firm untuk mengatakan bahwa itu bukan kewenangan MK gitu. Malah MK terkesan terbawa dalam situasi yang kemudian memunculkan dugaan bahwa MK juga punya pandangan tertentu gitu. Meskipun kalau kita lihat dari 9 hakim agung itu kan pendapatnya berbeda-beda. Ya. Soal kepada orang yang menjabat itu juga ada beberapa hakim agung yang mensyaratkan gubernur, bukan wali kota. Kalau nggak salah ada 3 atau 4 gitu ya. Sementara yang lainnya hakim konstitusi yang lainnya tidak menyebutkan soal wajib gubernur gitu. Jadi ya ini kemudian yang kemudian kita lihat bagaimana disimplifikasi oleh publik, paling tidak oleh elit publik ya. Ada upaya untuk itu, ada proses, ada kejadian diterjemahkan bahwa keputusan MK itu untuk mendukung Gibran gitu. Karena kalau dilihat satu-satu kan ada yang menolak berapa gitu dan seterusnya. Ada yang mensyaratkan itu untuk gubernur seperti yang dikatakan oleh salah satu elit di PDIP yang kebetulan dia tuh lawyer. Aduh namanya siapa, Junifer atau Junimat Girsan saya lupa. Yang menyebutkan bahwa ya Gibran tidak bisa gitu karena dia wali kota, sementara dipersyaratkan di situ ada yang menyebutkan mungkin soal gubernur gitu. Kami kita lihat saja ke depan bagaimana ini bergulir dan bagaimana kemudian yang selama ini ramai di media, kalau di media sosial kan sebetulnya kelompok masyarakat yang elit aja, kelompok yang itu. Hasil akhirnya adalah karena kita lihat kalau misalnya Prabowo mengumumkan wakilnya di tanggal berapa Mas? 25. Ternyata yang dipilihnya bukan Gibran, maka kontra selesai kan gitu. Tapi kalau ya Mas, Iran memang idealnya seorang capres atau cawapres minimal itu seorang gubernur, pengalaman di level gubernur. Kenapa? Kalau di level bupati juga terlalu kecil, karena kabupaten atau wali kota itu kan skupnya kecil walaupun aku birokrat. Kalau gubernur itu sudah lumayan tuh. Harusnya ini minimal levelnya gubernur gitu. Cuma memang Maruf Amin kan belum pernah jadi gubernur, dia jadi wakil presiden. umurnya di atas 40 tahun. Ya mengambil umur ya itu ada aturan-aturan yang berdampak mendiskriminasi juga gitu. Jadi kalau nggak jadi gubernur nggak boleh dong jadi wakil presiden misalnya begitu. Itu kan juga diskriminatif. Kalau konsep ya sih. Artinya sebetulnya ya udah aja 40 aja, nggak usah ada syarat-syarat yang lain, kan lebih terbuka. Karena udah ditentukan di DPR, kecuali kalau mau perubahan ya di DPR lah yang bikin gitu. Selesai gitu. Nah, kalau ada dua ahli hukum berdiskusi, berbeda pendapat, akan muncul 3 pendapat gitu. Kenapa? Ya karena hukum itu selalu memunculkan hal-hal yang baru.
Tapi buat saya sih sekarang gini, apapun kita kan lihat ke depannya ya. Kalau lihat dari gaya politiknya Jokowi dan keluarganya kan selalu semuanya dilemparkannya ke publik. Bagaimana publik yang menilai? Bahkan kalau kata Kaisang, ya kalau nggak suka jadi dipilih, jangan dipilih, bahasa kasarnya gitu. Memang itu logika sederhananya masuk, tetapi kan publik punya persepsi gitu. Iya. Iya, kan publik, persepsi publik itu kan tidak bisa kita paksa. Kita hanya coba mempersuasi persepsi publik supaya berubah. Ketika dipaksa nggak akan pernah bisa. Ya, dan sekarang kayak mereka pihak-pihak ini sedang ini ya perang informasi di media gitu ya. Wah, ada Ya, intinya membuat ya. ini kan. Intinya ini lagi ini Mas, kalau saya melihatnya lagi pada adu engineering. Iya. Ya, Sedang bermain catur semuanya gitu ya. Iya. Mengatur bidak-bidaknya itu nanti mau seperti apa gitu ya, mau kesana kayaknya Iya. nanti ada, karena kan kayak seperti sekarang juga mungkin pihaknya Pak Prabowo, pihaknya Gibran juga mungkin ya, kalau bilang yang saya bilang tadi bahwa dari pihaknya Gibran juga nggak ada yang jelas bahwa enggak kok, nggak bilang enggak tapi kayak memberikan ya gantung aja gitu ya, istilahnya kan kayak Iya. gitu. Nah ini kan menyebabkan semuanya masih menggelindingin, masih sampai kemana-mana, dan siapa tahu itu kalau menurut saya itu ya bagian dari cek ombak aja juga gitu ya. Di masyarakat itu seberapa besar itu, mungkin nanti bisa kelihatan penolakannya seberapa besar, terus ya seberapa besar Ya, itu iya. mungkin makanya masih memanfaatkan waktu sampai nanti tanggal 25 itu mungkin masih gitu ya. Jokowi terbilang cukup berhasil karena gini, dia ini kan tipikalnya orang yang kelihatannya santai, tapi yang kerja itu kan otaknya dan orang-orangnya bekerja. Bagaimana saya sih percaya ya, ketika pada satu titik publik menilai juga itu nggak pantas, kemudian dia kan cek ombak nih, akan berisiko juga kalau memaksakan. Kenapa? Pentingannya kan satu menurut saya, bagaimana Ganjar bisa menang ya, supaya IKN itu bisa dilanjutkan. Kalau IKN nggak dilanjutkan atau program strategis pemerintah nggak dilanjutkan, ya itu kan menjadi monumen yang buruk. Di Hambalang aja cuma segitu aja bisa diputar-putar terus kasetnya, apalagi IKN. Tapi kan istilahnya kalau bisa dianggap kan all president men gitu ya. Ini kan baik di kubunya Pak Ganjar atau di kubunya Pak Prabowo itu kan mungkin Pak Jokowi itu pengen memasang orang-orangnya semua kan, itu dari sebelum-sebelumnya kan udah dibaca seperti itu ya, kalau saya melihat pandangan dari pengamat-pengamat itu bahwa Pak Jokowi ini sudah untuk menjamin keberlangsungan IKN itu ya, di penerus-penerusnya itu udah dipasang orang-orangnya semua gitu ya. Ada Pak Mahfud kan bisa dibilang orangnya Pak Jokowi gitu ya. Terus mungkin nanti di pihak ya Pak Prabowo bisa Pak ET atau Gibran, istilahnya orang-orangnya juga. Itu kan juga termasuk sohibnya Jokowi ya, dan Golkar. Ya, terus di sisinya Anies pun ada Caimin kan, istilahnya yang juga sebelumnya menjadi pendukung Jokowi juga gitu ya. Kita kan juga nggak tahu di belakang itu ada permainan politik apa, juga kita nggak pernah tahu juga. Karakter Jokowi itu adalah kombinasi antara pengusaha dan politisi. Ya kan, pengusaha itu kan nggak mau rugi. Dia semuanya menanam saham di semua capres. Iya kan, 3 komposisinya aja. Capres A mungkin dia 40-50%, capres B 30%. Nah, semua itu kan kenapa? Supaya siapapun yang menang dia tetap bisa punya kontribusi kan, gue udah bantuin kan gitu kan. Nah, jadi
Sementara kalau politisi murni kan gue belain A gitu kan. Nah, itu politisi. Kalau politisi pengusaha ya semua ibarat kita main ini dadu ya semua kalau ini kita pasangin semua gitu. Iya, cara melihat opportunity-nya beda dengan yang bukan pengusaha gitu. Dan kalau pengusaha kan berpikirnya bukannya cuma buat kelompok. Gimana agar ya kelangsungan agar sustainability-nya terjaga kan gitu ya. Dan itu kemudian memunculkan anggapan bahwa Presiden Jokowi memasang all president men di mana-mana gitu. Meskipun itu juga lagi kan persoalan persepsi aja. Ya. Orang mempersepsi atau memaknai ketika label itu dibuat kemudian memunculkan pandangan pro kontra. Misalnya, emang kalau penguasa memasang all president men di berbagai posisi, apakah sebuah kesalahan? Belum tentu. Sama juga apakah itu tidak salah juga belum tentu. Bisa jadi salah, bisa jadi tidak. Itu kan tergantung dari mana mengukurnya kan gitu. Dan siapapun. Itu Pak saya nggak ada undang-undang melarang orang saya untuk menaruh orang di mana-mana gitu. Meskipun nanti ujung-ujungnya kan bicara kepantasan, normatif, hal yang begitu. Nah, diskurs publik itu kemudian belakangan itu kan lebih disibukkan oleh hal-hal yang bersifat pantas tidak pantas, sebaiknya begitu atau tidak begitu, apalagi kemudian ada kepentingan, ada kelompok yang tidak suka dan ada kelompok yang mendukung gitu. Dan ya kalau kita lihat ya kenapa? Etis tidak etisnya aja gitu ya. Bukan. Ya akhirnya ke situ gitu. Karena sebetulnya kan kalau kita lihat sekarang yang kuat memang ada kelompok yang sangat benci dengan terhadap kebijakan-kebijakan, sangat anti lah atau antipati terhadap kebijakan-kebijakan presiden. Ada kelompok yang berusaha keras untuk mendukung. Kan keseteruannya di dua kutub itu sebetulnya. Itu sih dari saya. Oke. tapi Bapak Gimana Pak Eko? Mungkin ada yang mau tambahkan? ya kalau saya sih melihatnya ini kalau mengamati politik kita ya berarti kita melihat politik awal dan akhirnya aja prosesnya nggak perlu kita perhatiin banget gitu kan. Iya. Ujungnya aja kita lihat. Lihatnya tanggal 25 itu misalnya kayak gimana sih jadinya gitu. Oke, kalau gitu kontennya kita sekarang kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita akan buat konten lagi setelah Pak Prabowo memilih siapa wakilnya. Apakah benar-benar Gibran ataukah Pak Erick Thohir yang sudah mengurus surat-surat juga gitu ya, ataukah bisa Pak SKCK ya. Pak Yusril juga udah ngurus. Atau Jadi Yusril juga Mas Eko tadi ngurus SKCK. ya katanya proses KTK bukan buat cawapres gitu. Ada kerjanya juga KTK. atau mungkin Iya, masih sebelum- memungkinkan Pak, iya. masih ada nama Khofifah Pak yang juga Si Kofifa masih bisa aja. NU juga kan, yang sama Pak Iya. Prabowo juga beberapa kali bertemu juga kan, atau mungkin bisa juga Mbak Yeni Wahid juga kan, yang beberapa kali bertemu juga gitu. Nah, nanti kita akan lanjutkan kontennya tentang pembahasan kita kali ini setelah Pak Prabowo nanti mengumumkan siapa calonnya. Kayak Pak Eko tadi bilang, kita tunggu aja nanti endingnya kayak apa gitu kan. Mungkin kita bisa bahasnya di warung makannya Mas Eko ya. Mas Eko udah punya warung makan ini. Apa namanya Mas Eko? Namanya Paci, ayam bakar Paci. Nanti mungkin suatu saat kita bikin kontennya di Ayam Bakar Paci dekat Mas Eko. Ya. Oke, Terima kasih Pak Eko, Pak saya. isi. Hingga kini belum terkendali. Dengan demikian berharap Proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati.